Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat Isya Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur karena rahmat dan nikmatnya serta taufiknya. Allah masih beri kita kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat Isya, tarawih serta witir berjamaah di dalam masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya serta umatnya sampai akhir yaumil kiamat nanti. Hadirin jamaah sholat Isya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut kepada sholat tarawih pada malam hari ini, izinkan kami dari Panitia DKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa maklumat, yaitu yang pertama yang untuk bertindak sebagai imam tarawih pada malam hari ini itu Bapak Ustadz Abdul Basit. Kemudian pengumuman yang kedua yaitu yang bertindak sebagai penceramah pada malam hari ini yaitu Bapak Ustadz Mulki Hambali LC. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Kemudian pengumuman yang ketiga, kami laporkan keuangan sampai dengan hari kemarin 30 Maret 2023 jumlah saldo yang terkumpul 8.516.000 rupiah, dan pendapatan pemasukan pada tanggal 30 Maret 2023 kotak amal sebesar 1.428.500 rupiah. Pengeluaran pada kemarin hari hanya berjumlah 500.000 rupiah, sehingga saldo pada saat ini berjumlah total 9.444.500 rupiah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kepada para jamaah dan mustahik yang para muhsinin yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk masjid kita yang kita cintai ini. Semoga Allah melipat gandakan segala amal kebaikan para muhsinin dan jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi yang keempat yaitu perlu diketahui juga bahwa Masjid Al-Ikhlas sampai dengan hari ini masih terus setiap harinya kita menyediakan iftar, buka puasa untuk para jamaah dan mustahik yang memang setiap harinya ada sekitar 100 sampai 150 porsi kita sediakan. Untuk itu kami masih membuka apabila Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ingin memberikan infak dan sedekah di bulan yang baik ini bisa menghubungi Bapak Yudi ataupun Bapak Adam Usmanto. Kemudian terakhir kami himbau kepada Bapak Ibu yang membawa anak, mohon agar didampingi di sebelahnya agar menjaga kehusuan sholat kita. Dan apabila ada yang membawa handphone, mohon mungkin kita dinonaktifkan terlebih dahulu. Sekian informasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ibu dan Bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, terus memuji Allah, kita disampaikan pada malam yang ke-10. Alhamdulillah, untuk kita semua diberikan kesempatan melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan. Tentu berharap diberikan istiqomah sampai kelak nanti hari raya, dan kita keluar dari Ramadan ini mendapatkan predikat takwa, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menyampaikan terkait dengan ulul albab. Sebagai panitia meminta untuk menyampaikan tema membentuk pribadi ulul albab. Yang ini tentu dari ayat Al-Quran. Kurang lebih 16 kali kata ulul albab disebutkan di dalam Al-Quran, dan salah satunya disebutkan di ayat yang ke-191 surah Ali Imran. Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, juga pergantian siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Albab, yang memiliki akal. Maka albab maknanya akal, jamak albun, akal. Albab yang berarti akal, berlapis-lapis yang dimiliki oleh manusia. Dia senantiasa banyak berpikir, banyak merenung. Maka dikumpulkan dari 16 kata yang tertera, maknanya secara umum mereka yang menggunakan akalnya terkait penciptaan Allah Azza wa Jalla, keagungan Jalla, maka disebut dengan ulul albab. Tapi khusus pada ayat yang ke-191 surah Ali Imran ini, Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, siapakah ulul albab itu? Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Siapa ulul albab itu? Alladzina yazkurunallah, mereka yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam saat berdirinya, ketika duduknya, ketika berbaringnya. Lebih daripada itu, bertafakkur, merenungi tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita nggak mesti jauh-jauh, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita ingin mendapatkan predikat ulul albab, bagaimana kita kepada Allah Azza wa Jalla? Ibu bapak, ini tiap hari ini kita dididik oleh Allah, khususnya Ramadan, terus untuk mengingat Allah. Kondisi puasanya dia menahan lapar dan dahaga karena mengingat Allah, perintah dari Allah. Ketika dia berbuka juga menyebut nama Allah. Zahabaz zama'u wa tallatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Ketika seseorang hendak keluar rumah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki, kharaja min baitihi, dia keluar rumahnya, wa qala, kemudian dia berucap, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuqalu hina idzin wa wukiyat. Maka tersebut pada saat itu diberikan kecukupan, diberikan petunjuk, juga diberikan perlindungan. Apa kata syaitan? Bagaimana saya akan menggoda saat keluar rumah? Diberikan petunjuk, dia diberikan perlindungan, dia diberikan kecukupan. Lihat, ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ketika masuk rumah dia ucapkan bismillah, ucapan assalamualaikum. Tadi saat berbuka dia membaca doa, ketika makan pun diawali dengan doa, selepas makan dia pun membaca doa. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man akala siapa orang
makan, kemudian alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa orang yang habis makan kemudian membaca doa yang tadi disampaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat, kita enak makan, enak di mulut, kenyang di perut, dapat ampunan dosa. Enak atau tidak? Enak nih. Allah maha murah kepada kita nih, memberikan pahala demi pahala di setiap kondisi dan keadaannya. Nah, maka bagi ulul albab, bagi mereka yang memiliki akal, maka kok dia tidak mengambil kemurahan Allah Azza wa Jal, maka harus dengan cara apa lagi? Allah memberikan peluang kepada kita. Kok kesempatan ada, peluang untuk mengingat Allah Azza wa Jalla ada, bahkan bukan cuma zikir. Nah, ini makanya makna zikir itu diucapkan dengan lisan. Zikir itu diucapkan dengan lisan, pula ya tentu diikuti dengan kekhusyuan di dalam hati, minimal terdengar oleh dirinya. Ya, ada gerakan lisan, dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam salat disebutkan dalam Al-Quran, aqimis salata li zikri, tegakkan salat li zikri, juga untuk mengingatku. Maka lihat, salat itu zikir yang itu mencakup seluruh anggota tubuh kita. Lisannya ya berzikir, gerakan anggota tubuhnya berzikir, hatinya mengkhusyukkan hati berzikir, menghusukan seluruh jiwa dan raganya, lahir dan batinnya kepada Allah Azza wa Jal, berzikir. Maka ibu bapak sekalian, maka setiap keadaan kita hakikatnya sudah dibentengi oleh zikir. Betapa tidak, tadi dimulai makannya berzikir, sampai masuk toiletnya berzikir. Nah, ini yang disebut dengan wirid. Ada istilah wirid. Wirid itu adalah zikir yang dilakukan secara rutin dengan jumlah tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Termasuk ya wirid selepas sholat, ada wirid setiap habis subuh dan juga habis asar, atau zikir pagi dan petang. Ada lagi zikir sebelum tidur, dan itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kana idza awa firashahu, Nabi SAW ketika masuk ke tempat tidurnya, maka Nabi SAW fajama'a kaffaihi, maka beliau menggabungkan kedua telapak tangannya seperti ini, kemudian fanafasa, kemudian meniupkan mulutnya, seraya membaca zikir atau wirid yang dibaca sebelum tidur, dan itu dilakukan setiap malam. Apa yang beliau baca? Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi, kemudian amanah Rasul, Allahumma rabbas samawati sab'i, alhamdulillazi at'amana wa razaqana, alhamdulillazi ahyana. Itu termasuk bagian daripada rangkaian zikir. Bismika rabbi wada'tu janbi, itu rangkaian zikir juga. Allahumma innaka khalaqta nafsi, seterusnya. Termasuk ditutup dengan Allahumma aslamtu nafsi wa fawwadtu amri ilaika wajjahtu wajhi ilaika, seterusnya. Itu rangkaian sebelum tidur, ketika beliau gabungkan kedua telapak tangan kemudian ditiupkan, kemudian setelah berdoa dengan rangkaian doa yang disampaikan tadi, kemudian diusapkan seluruh tubuhnya. Maka lihat, disinilah wa ala junubihim, ulul albab itu dia berzikir bukan hanya saja saat berdirinya, tapi saat duduknya, termasuk juga ketika tidurnya dihitung zikir, karena sebelumnya dia mengingat Allah Azza wa Jal. Ulul albab itu. Maka terus sampai masuk ke dalam pasarnya. Ada doa dari Nabi SAW ketika seseorang masuk ke dalam pasar, maka hendaknya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit la yamutu biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sekalipun hadis ini dinyatakan dhaif oleh para ulama, tetapi secara umum ini termasuk bagian daripada zikir yang hendaknya dibaca di pasar, di saat orang lalai dari mengingat Allah. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau sebutkan ada seorang ya dari kalangan orang-orang terdahulu, ulama-ulama salafiyun, orang-orang yang telah mendahulu kita, sengaja ke pasar bukan mau belanja, tapi mau berzikir, membaca doa tadi.
Lihat, di setiap keadaannya dia berzikir kepada Allah Azza wa Jal, yang berarti lisan ini tidak berhenti dari mengingat Allah. Sampai masuk toilet, keluar toilet, mau makan, selepas makan, dan masing-masing memiliki keutamaan. Maka Masya Allah, kita ini setiap hari selalu berkomunikasi dengan Allah. Maka kalau kita sudah banyak berkomunikasi dengan Allah lewat zikir, lewat doa, lewat wirid, tapi ternyata masih maksiat juga, masih banyak membangkang perintah Allah juga, masih melakukan dosa juga, harus dengan cara apa lagi kita dididik oleh Allah Azza wa Jalla? Loh, kita ini masih lalai, masih abai kepada Allah Azza wa Jalla, padahal kondisinya setiap hari, setiap saat tidak lepas dari kita untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Makanya ini salah satu tarbiyah Ramadan ya. Salah satu tarbiyah Ramadan itu memperbanyak zikir terus. Yang Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika ditanya man a'zamus shaimina ajra, siapa orang yang paling besar pahalanya dari mereka orang-orang yang berpuasa? Maka dijawab aktsaruhum lillahi dzikra, mereka yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Semuanya berpuasa, tapi siapa yang paling besar pahalanya dari orang-orang berpuasa? Yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kita dididik oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus berzikir. Terutama ini lisan. Karena lisan ini termasuk rentan dengan dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang paling sibuk dari seluruh anggota tubuh kita ini setiap hari, yang pertama urutannya adalah hati. Dia setiap hari terbersit segala sesuatu dengan perubahan, bahkan kemudian terlintas berbagai macam perasaan. Itu di dalam hati. Nah, hati setelah dia melintas, terbersit semua kondisi, keadaan dan perasaan, kemudian diwakili oleh Perdana Menterinya. Kalau kita bilang, apa Perdana Menterinya? Lisan kita. Lisan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, idza asbaha ibnu Adam, apabila manusia masuk pada waktu pagi hari, maka al-a'dha'u kulluha tukaffirul lisan, maka anggota tubuh ini seluruhnya menuntut kepada lisan. Apa yang dia katakan? Oleh tangan kita, oleh kaki kita, oleh perut kita, oleh mata telinga kita, mereka semua berkata kepada lisan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jal, fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya nih kami ini tergantung engkau. Wa in istaqamta istaqamna, kalau engkau lisan itu lurus, maka kami seluruh anggota tubuh akan ikut lurus. Wa ini wajazna wajazna, tapi kalau engkau lisan menyimpang, maka kami pun ikut menyimpang. Ini sebagiannya digunakan dalil afirmasi. Jadi mengucapkan kata-kata yang baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut apa yang diucapkan oleh lisan. Makanya pagi-pagi itu ada yang orang ngomong sendiri aja, saya sukses, saya hebat, saya sehat, saya kuat, saya panjang umur, saya berkah. Ada yang begitu. Ini salah satunya ambil dalil dari ini. Karena lisan itu dia akan sangat mempengaruhi anggota tubuh. Bahkan tadi anggota tubuh itu nanya setiap hari. Hai lisan, bertakwa kepada Allah. Kalau kau baik, aku akan ikut baik. Tapi kalau kau buruk, maka kami juga akan mengikuti sesuai dengan apa yang kau katakan. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Maka salah satunya, ibu bapak sekalian, lisan ini dibasahi dengan zikir. Maka anggota tubuh ini turut juga berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Setiap pagi itu diawali dengan sesuatu yang baik, berbicara yang baik, maka anggota tubuh juga ikut baik. Tapi ketika lisan ini berbicara hal yang negatif, keputusasaan, kemudian berkata sesuatu yang di dalamnya ada rofas, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa siapa orang yang masih berkata rofas, termasuk lagu, termasuk perkataan-perkataan jorok, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu man lam yada' qawla zur, siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan zur yang kotor,
yang keji, menyakiti, itu zur. Maka apa? Allah Azza wa Jalla tidak butuh dengan menahan lapar dan dahaga kita. Maka perhatikan lisan kita ini di momentum Ramadan, sampai Nabi SAW sebutkan, wa in sabbaka ahadun au qatala faqul inni sha'im. Kalau ada orang yang mencacimu atau yang mengajak berselisih kepadamu, katakan aku sedang berpuasa. Lihat, lisan ini akan dituruti oleh seluruh anggota tubuh kita. Maka ulul albab, dari yang di awal kita sampaikan, dia senantiasa bagaimana mengendalikan lisannya, bukan hanya saja meninggalkan perkataan yang sia-sia, tapi bagaimana lisannya ini berkualitas, senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tadi, sampai sebelum tidurnya dia sampai mengikuti sunnah Nabi SAW. Setelah berwudu, kemudian dia berdoa yang diistilahkan dengan ruqyah mandiri. Makanya ruqyah mandiri itu, zikir sebelum tidur itu bukan bagi mereka yang berpenyakit, tapi ini bagian daripada tuntunan Nabi SAW, karena ini dibaca oleh Nabi SAW setiap malam. Bahkan membaca surah Tabarak, bangun tidur pula membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang pertama kali diucapkan Allah Azza wa Jal. Selepas itu dia berwudu pula mengucapkan bismillah. Kemudian dia laksanakan sholat pula mengingat Allah. Setelah itu kemudian dia zikir selepas sholat, diikuti dengan zikir pagi. Seterusnya sampai kemudian syuruk, diikuti dengan sholat duha, pula beristighfar mengingat Allah Azza wa Jal. Sepanjang hari itu kita berzikir. Itulah ulul albab. Sekurang-kurangnya penerapan ulul albab, sekurang-kurangnya dalam kehidupan sehari-hari, alladzina yadhkurunallah, mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nih kalau mau ngaku ulul albab nih, lihat ini dia zikir atau tidak, atau malah abai, malah tadi berkata-kata zur yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faidahnya, maka tidak bisa disebutkan sebagai ulul albab. Lebih daripada itu, ulul albab itu tadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dia berpikir tentang kekuasaan Allah, penciptaan langit dan bumi, difikirkannya, direnunginya. Karena langit dan bumi tercipta, seluruh alam semesta bukan dengan menggunakan teori begitu saja, teori yang bahwa semuanya terjadi begitu saja, tidak, tapi semuanya ada pengatur, ada pengawas, ada pencipta, ada penguasa, Allah Azza wa Jalla. Itulah ulul albab. Maka ketika kita masuk momentum Ramadan ini bukan hanya saja menahan lapar dan dahaga, tapi ditafakuri, ini kenapa sih mesti ditahan lapar dan makannya, minumnya? Ternyata supaya kita ini dari sisi kesehatan, Nabi SAW sebutkan subuh tasihu, berpuasa sehat langko. Ternyata dalam rangka detok, pengeluaran racun-racun itu ternyata bisa dilakukan salah satunya lewat puasa. Pengosongan usus yang biasa sibuk dengan makanan, dengan berbagai macam pola makanan yang kita tidak lihat lagi gizinya, bagaimana vitaminnya, kadang-kadang segala penyakit masuk, sekarang dikosongkan. Supaya apa? Pula manfaatnya untuk kita. Lebih daripada itu, menahan lapar dan dahaga. Supaya apa? Bahagia saat berbuka, sabar saat menahannya, tapi bahagia ketika berbukanya. Supaya mensyukuri nikmatnya air putih, nikmatnya makan, nikmatnya minum. Ditafakuri itu. Kok begitu menariknya ya air putih di siang hari? Karena diharamkan. Tapi kok begitu nikmatnya saat berbuka? Karena sudah dihalalkan. Ternyata kalau mau nikmat itu kita mesti nahan dulu ya. Iya. Sebagaimana kita mau nikmat air putih saat maghrib, karena sebelumnya tak boleh. Maka begitulah kehidupan dunia ini. Kita itu banyak Allah halalkan bagi kita khamr, minuman yang terlezat, salah satunya yang ada di dalam surga. Di dunia saat ini haram, khamr haram. Tentang bisnis, ini bukan berbicara tentang untung dan rugi, tapi dilihat bagaimana halal dan haram. Itu ulul albab. Kenapa kita terikat oleh tuntunan dan aturan? Kalau kita memperhatikan halal dan haram, kelak nanti Allah masukkan ke dalam surga.
Coba perhatikan bagaimana kita sebagai seorang anak kepada orang tua kepada anak, sebagai tetangga kepada tetangga, rakyat kepada penguasa, penguasa kepada masyarakat, seterusnya. Ada tuntunan, ada aturan. Itulah ulul albab yang memperhatikan semuanya. Allah berikan kepada kita aturan, ada faidahnya, ada hikmahnya, ada manfaatnya. Termasuk puasa yang Allah wajibkan kepada kita, ada manfaatnya, hikmah yang begitu besar. Bukan cuma menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana anggota tubuh ini bisa terjaga, termasuk lisan kita terutama, dari hal yang sia-sia. Maka perbanyak dengan mengingat Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah kita menjadi predikat mendapatkan pribadi yang ulul albab, menggunakan akal kita insya Allah. Demikian, semoga Allah membimbing menuntun kita semuanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.